Publik tanah air baru-baru ini digegerkan dengan kejadian mengenaskan, yakni tewasnya bos rental mobil yang hendak mengambil mobilnya di Pati, Jawa Tengah. Pada Kamis 6 Juni 2024 lalu, korban yang berinisial BH berangkat dari Jakarta bersama dengan 3 orang temannya. Sesampainya di Pati, sesuai dengan GPS di mana posisi mobil berada, pemilik rental langsung membuka dan membawa mobil dengan kunci cadangan. Namun nasib berkata lain. Bukannya kembali dengan mobilnya, sang pemilik mobil diteriaki maling hingga dihajar oleh sekelompok warga hingga tewas. Akibat kejadian ini, 10 orang tersangka penganiayaan pun berhasil ditangkap polisi dan sedang menjalani proses hukum. Tak hanya itu, nama Pati pun menjadi ramai diperbincangkan dan disebut-sebut sebagai kampung penadah. Bahkan di Google Maps, Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Pati, kini mendapat julukan Kampung Maling, Kampung Penadah, hingga Desa Pembunuh. Kan sekarang udah ada tuh GPS yang bisa ngedetek dari handphone. Terus kan kalau misalnya nyewa kan bisa naruh KTP gitu kan pasti. Itu sebenarnya juga jadi tanggung jawab rental untuk lebih waspada juga tentang kasus-kasus kayak gitu dan juga lebih bertanggung jawab dalam cross-check. Terlepas dari berujung tewasnya BH, kasus kejahatan berupa pencurian mobil ini ternyata tak hanya sekali 2 kali saja terjadi. Bahkan seolah menjadi borok, banyak kasus yang bahkan harus ditangani sendiri oleh sang pemilik. Salah satunya adalah Punto. Telah mengelola jasa rental mobil sejak 10 tahun, Punto mengaku telah 2 kali kehilangan mobil akibat dibawa kabur oleh penyewa. Saya 2 kali hilang mobil, yang pertama tahun 2016, yang kedua tahun 2018. Nah memang yang 2018 ini juga ada kaitannya dengan Pati ya, karena waktu itu GPS saya terakhir off di Pati. Jadi kita kategorikan hilang itu ya karena memang kita sudah tidak bisa melacak kendaraan, kemudian alur dari mulai penyewa ini memindah tangankan kendaraan ke siapa lagi kita udah nggak tahu gitu kan. Ya, perpindahan kendaraan yang berlangsung sangat cepat itulah menjadikan para pengusaha rental kesulitan untuk melacak mobilnya. Bahkan jika berhasil melacak pun, masalah tidak selesai begitu saja. Saat membantu sesama pengelola rental melacak mobilnya, Punto justru sempat harus menerima bogem mentah dari orang yang mengaku membeli mobil tersebut. Karena saya waktu itu memang agak ngeyel ya, agak keras gitu kan, karena mencoba mempertahankan bahwa argumen kita itu ini mobil kita loh gitu kan, walaupun surat kepemilikannya belum kita tunjukkan saat ini gitu kan. Besok bisa kita serahkan, bisa kita tunjukkan, tapi ternyata masa sudah banyak gitu kan yang tidak tahu menau duduk perkaranya seperti apa, sehingga ketika satu orang melakukan pemukulan terhadap saya di bagian kepala belakang, disusul oleh rekan-rekannya, sehingga pada saat itu, pada malam itu, saya mendapati luka, gigi saya patah 2, bibir saya di sini sobek, kemudian dahi saya sobek, dan di kepala bagian belakang juga sobek. Lebih lanjut, Punto menyebut dia sengaja memilih menyelesaikan sendiri masalah ini karena banyak faktor. Menurut dia, melapor ke polisi tidak membuat masalah selesai dengan cepat. Pasalnya, jika GPS mobil sudah tak aktif, maka akan sangat susah untuk melacak mobil yang dibawa kabur. Terkadang pihak kepolisian menanyakan GPS-nya masih ada atau tidak gitu kan. Ya kalau GPS masih ada, ya lebih baik kita kerjakan dengan orang yang memang bisa langsung ke lapangan gitu kan. Terus terkadang terbentur juga dengan jadwal pihak reskrimnya yang memang pada saat itu tidak bisa untuk keluar, untuk melacak. Jadi ya kadang-kadang kita harus menunggu gitu kan. Sehingga berpikiran bahwa lebih efektif kita langsung kerjakan sendiri. Tak bisa dipungkiri, keberadaan pelacak dalam mobil memang menjadi sebuah keharusan bagi para pemilik rental. Tetapi, bagaimana cara sindikat pencuri tersebut bisa mengakalinya?
Kami bertemu dengan Bram, setidaknya begitu dia ingin disebut. Pria paruh baya asli Bogor ini telah 4 tahun lebih bergabung dalam sindikat penggelapan mobil rental. Tugasnya pun sangat vital, melepas GPS sekaligus mengajaknya. Menurut Bram, begitu mobil berhasil disewa, hal itulah yang harus segera dilakukan. Untuk menghindari kecurigaan, Bram selalu memilih tempat sepi dan tidak terpantau CCTV. Mungkin kita nyari tempat yang strategis untuk jauh dari jangkauan orang-orang. Seperti halnya ya, entah kita dari kebun yang sepi seperti itu Mbak, yang jauh dari pemukiman lah gitu. Nyaris hafal dengan peletakan GPS di dalam mobil, Bram mengaku bisa melepas benda tersebut kurang dari 1 jam saja. Dengan alat sederhana, berbekal tangan kosong atau obeng, GPS pun berhasil ditemukan dan dihancurkan. Saya sudah hafal di mana letak GPS itu berada. Entah seperti di dashboard mobil, di kap depan mobil. Selain GPS mungkin ada perekam suara, dan kalau dia menaruh kamera dalam mobil itu. Posisi yang paling susah itu yang saya pernah mencabut GPS, itu ada satu GPS dia dielas Mbak, di kap depan mobil ditaruhnya. Itu aja mungkin yang saya untuk susah mencabutnya ya, karena dia dielas. Dalam modus operandinya, satu tim sindikat biasanya dibagi dalam 3 tugas: mencari identitas palsu, melepas GPS, dan terakhir menjual mobil tersebut. Yang mengejutkan, Bram bisa beroperasi 3 kali seminggu di lokasi yang berbeda. Dalam rentang 1 bulan, Bram bahkan bisa menggasak sampai 10 mobil. Dengan jumlah bayaran mencapai 10 sampai 15 juta setiap mobil, satu orang bisa mengantongi sampai 100 juta dalam sebulan. Tentu angka yang sangat fantastis. Dijualnya ke luar daerah Mbak, seperti ke Kalimantan, Palembang, atau luar-luar sana, Lampung gitu. Dan mobilnya sudah kita bersihkan semua, dibongkar bersih untuk tidak ada GPS, jadi aman. Kami pun penasaran kenapa banyak pemilik rental seringkali memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri ketimbang melaporkannya ke polisi. Menurut Kompol Muharram Wibisono, pemilik setidaknya harus bisa menunjukkan berkas kepemilikan ketika melaporkan pencurian mobil rental. Semua itu diperlukan karena polisi juga perlu tahu apakah mobil yang dipakai untuk usaha merupakan kendaraan yang legal dan bukan unit yang bermasalah. Tentunya kita selaku penyidik kan juga memastikan apakah kendaraan yang menjadi objek permasalahan dari korban ini apakah kendaraan sah atau tidak, ya kan? Kalau yang bersangkutan tidak bisa menunjukkan dan ternyata kendaraan ini ternyata juga mobil yang bermasalah, apakah ini mobil curian atau mobil mungkin tidak memiliki surat resmi, nah kita juga akan menemui kendala. Kompol Muharram Wibisono juga mengakui bahwa kasus pencurian mobil rental ini merupakan salah satu yang paling rumit untuk ditangani, sekaligus usaha dengan resiko yang tinggi. Karena itulah dia menyebut pemilik juga perlu membekali diri dengan unit dan surat yang jelas, serta melakukan survei dari profil penyewa secara mendalam. Tindak pidana harta benda ini kan objeknya adalah harta benda. Dalam hal ini adalah kendaraan roda 4 atau mobil. Untuk membuktikannya itu ya harus ada surat-surat gitulah yang secara hukum memang sah bahwa memang ini ada pemiliknya. Ketika ternyata mobil yang tidak sah atau mobil ini bermasalah, mobil hasil kriminal, terus dilaporkan hilang gitu kan nggak? Ini kan juga tidak akan menjadi kendala untuk kita para penyidik ya dari kepolisian. Menjadi sebuah lingkaran masalah yang pelik memang. Profiling konsumen terkadang dinilai meribetkan dan membuat potensi penyewa berkurang. Sementara itu, tanpa survei juga punya resiko yang justru lebih berbahaya. Semoga tidak ada lagi kejahatan serupa di masa depan.